Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Pada hitungan ketiga, marilah kita baca bismillah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, ini videonya video pembelajaran kali ini memang sedikit berbeda. Kita seperti podcast begitu ya. Nah, kalau podcast itu seharusnya tanya jawab begitu atau ngobrol bareng begitu. Ya nanti di beberapa session itu kita nanti akan live begitu dalam proses pembelajarannya. Untuk itu, anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian buka pada halaman yang ke-27. LKS-nya halaman yang ke-27. Ya, halaman 27. Sudah ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang ikhlas. Ma huwa ikhlas? Apa sih yang dinamakan dengan ikhlas? Nah, kalau kita mengetahui yang namanya ikhlas, pasti nikmat rasanya. Ini memang sulit mudah diucapkan, tetapi sulit prakteknya. Inilah yang namanya bentuk dari kategori ikhlas tersebut. Maka dari itu anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah, kita akan kupas tuntas terkait tentang ikhlas. Kalau Ustadz Umar gambarkan yang namanya ikhlas itu, contohnya begini. Kita setiap hari, ini mohon maaf agak begitu contoh yang bagaimana begitu ya. Tapi kita lihat maknanya. Kalau kita pergi ke belakang atau kita buang hajat atau mohon maaf kita ke kamar mandi atau buang air kencing begitu, perasaan kalian bagaimana setelah kalian ini menahan terus tiba-tiba dikeluarkan? Rasanya plong kan? Terus setelah kalian keluar dari kamar mandi, apakah kalian ingin mengambil yang kalian keluarkan tadi? Enggak, insya Allah tidak ya. Nah, inilah kunci ikhlas seperti itu. Apa sih maksudnya sih kok bisa seperti itu? Maksudnya begini anak-anak. Ketika kita ikhlas ini, ibaratnya seperti kita kencing. Kita kalau sudah mengeluarkan, kan sudah tidak berangan-angan kembali. Seperti itu loh anak-anak. Jadi ketika kalian ini sedekah, kalian sholat, kalian puasa, kalian zakat, apapun itu bentuknya, kalian tidak mengharapkan sesuatu, hanya semata-semata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci ikhlas. Mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Ya enggak? Iyalah pastinya. Contohnya begini, anak-anak. Ketika kalian ini dibangunkan orang tua untuk sholat, apalagi sholat subuh, sedang enak-enaknya kalian tidur, tiba-tiba kamu dibangunkan untuk sholat. Kira-kira bagaimana? Wah, mesti banyak yang males begitu kan, emosi ya kan, mesti apa, nah begitu. Nah, memang sifat ikhlas ini memang harus kita pupuk dari kecil. Maka dari itu anak-anakku, untuk ikhlas ini adalah kita harus melapangkan. Seperti halnya yang namanya ikhlas itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kholasoh. Kholasoh itu artinya adalah jernih, suci, murni, bisa seperti itu. Artinya kholasoh itu suci atau jernih atau murni. Jadi itu tidak ada tercampur baur, tidak ada hal-hal yang mengikat pada satu hal yang lain. Maksudnya begitu.
Nah, itu pengertian terkait tentang ikhlas dan contohnya anak-anak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru inna liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Perhatikan di sini. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Artinya apa? Dalam kita beribadah, di dalam hati kita ini timbul dengan rasa sadar sendiri. Karena kita ini adalah makhluk, kita ini adalah pembantu, kita ini adalah bukan siapa-siapa. Makanya dalam kita beribadah, kita harus menyembah Tuhan kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu anak-anakku semuanya, terkait tentang ikhlas ini, mari yuk kita bersama-sama melatih diri kita, melatih hati kita dengan rasa memang betul-betul kita niatkan dari dalam hati kita. Apalagi kalian ini sudah kelas 5. Yang perempuan mungkin sudah masa-masa M lah begitu, atau menstruasi ya. Artinya apa? Kalian sudah memasuki akil balik. Dosa dan pahala itu adalah kalian akan menanggungnya sendiri. Maka dari itu, yuk sifat yang terpuji ini yang berupa sifat ikhlas, maka kita terbiasa sejak dari kecil. Contoh-contoh yang ringan aja lah. Apa sih? Sering Ustaz Umar menggembur-gemburkan, ya enggak? Bukunya dipotong, sholat 5 waktu. Kan seperti itu. Ketertibannya, kedisiplinannya, pakaiannya dimasukkan, kan enak. Nah, maka dari itu dengan adanya hal seperti ini, maka anak-anakku semuanya, yuk kita berbenah diri. Nanti yang mengambil manfaatnya adalah kita, ya enggak? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan semua cinta kepada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Rahman. Tapi kalau rahimnya itu untuk orang-orang Islam atau orang-orang muslim atau muslimah nanti ketika kita berada di akhirat. Nah, itu saja terkait tentang ikhlas anak-anakku semuanya. Semoga minggu depan kita bisa bertatap muka kembali. Rasanya sudah kangen begitu ya Ustaz Umar. Ustaz Umar lebih enjoy, lebih senang, lebih bahagia ketika ngajar itu bertemu dengan kalian. Tapi apa daya, memang kita harus mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, ini wabah seperti ini di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu juga pernah melanda wabah penyakit seperti itu. Bahkan ketika zamannya Nabi Isa ya, itu juga pernah menimpa umatnya itu wabah seperti ini. Maka kita harus sesuai dengan peraturan pemerintah karena kita hidup di Indonesia. Nah, ulil amri ini harus kita patuhi, tetapi kita harus menjaga diri kita masing-masing. Demikian yang dapat Ustaz Umar sampaikan. Akhirul kalam wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.